Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnawati Mustafa, anggota dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai contoh kasus memahami strategis dan perilaku dalam berorganisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh kasus dari perusahaan APC yang merupakan perusahaan periklanan di Indonesia. Nah, berbicara mengenai perilaku organisasi ini merupakan studi tentang perilaku manusia dalam peraturan organisasi antarmuka antara perilaku manusia dan konteks organisasi. COVID-19 adalah krisis kesehatan global dan ancaman ekonomi internasional, penguncian bisnis atau industri di seluruh dunia yang diterapkan dan diamanatkan untuk mengekang penyebaran virus menghasilkan berbagai tantangan unik dan mendasar bagi karyawan dan memberi pekerja di seluruh dunia. Mengingat ketidakpastian dan luasnya guncangan COVID-19 ini, sisi psikologis kerja dan organisasi sangat perlu menerapkan pengetahuan lapangan untuk tujuannya membantu individu dan organisasi mengelola resiko sambil mengembangkan dan menerapkan solusi. Tim virtual cenderung kurang kaya komunikasi yang tersedia untuk tim tatap muka, dan bahwa masalah kerja tim tradisional seperti konflik dan koordinasi dapat meningkat dengan cepat dalam tim virtual. Istilah kepemimpinan dan manajemen virtual diperkenalkan oleh Avolio et al. 2000 melalui artikel ilmiah berjudul E-Learning Implications for the Theory, Records and Practice. Menurut Avolio et al., leadership dikerjakan di lingkungan teknologi melalui internet. Jadi, leadership sekaligus berfungsi untuk komunikasi dan pengumpulan dan penyebaran informasi. Penelitian tentang keefektifan pemimpin selama dan setelah krisis COVID-19 harus memeriksa serangkaian kegiatan termasuk sejauh mana pemimpin jarak jauh bersikap persuasif jika yang pertama menyatakan dengan jelas nilai-nilai mereka yang akan memandu tindakan kelembagaan. Yang kedua, memahami dan secara terbuka mendiskusikan kesulitan dan harapan organisasi mereka. Yang ketiga, dengan jelas berkomunikasi visi ambisius tentang arah yang akan dituju unit. Yang keempat, menunjukkan keyakinan bahwa tujuan strategis dapat dicapai. Keterampilan ini disebut sebagai karisma dan membutuhkan pelatihan dan investasi. Memang krisis dapat membawa perubahan dalam gaya kepemimpinan. Dengan demikian, perusahaan dapat berharap untuk menjadi lebih siap dengan memastikan mereka telah berinvestasi secara memadai dalam pengembangan profesional. Dalam hal ini, penelitian di masa depan harus memperkirakan apakah dan profesional dalam hal ini. Penelitian di masa depan terhadap pengembangan profesional karyawan selama krisis COVID-19 dapat menghasilkan dividen nanti. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmat Bungo, saya dari anggota kelompok 2. Jadi di sini saya akan melanjutkan paparan materi mengenai contoh kasus terkait memahami strategi perilaku organisasi dari yang sebelumnya disampaikan oleh Delviana Satria Muda. Dari pernyataan tentang sikap karyawan terhadap privasi dan pemantauan kinerja, manajer menyatakan privasi tidak ada yang berbeda saat WFH di kantor, dikarenakan setiap karyawan memiliki area kerja dan perangkat masing-masing, dan pemantauan kinerja yang juga tidak mengalami kendala. Perusahaan tidak melihat proses yang dilakukan oleh karyawan. Karyawan disebutkan bahwa privasi antara WFH dan di kantor terlihat sedikit perbedaan. Privasi lebih menguntungkan karyawan adalah karyawan tidak perlu terlalu kaku dalam bekerja. Misalnya, karyawan tidak perlu memakai pakaian resmi, bekerja sambil merokok, hingga
mengerjakan dengan aturan jadwal sendiri. Dari sisi pemantauan disebutkan bahwa karyawan tidak melihat ada dalam yang berarti, karena sesuai informasi sebelumnya kinerja yang diukur adalah waktu dan kesesuaian iklan yang dikerjakan. Dengan pernyataan tentang ekspresi komunikasi, manajer mengatakan dengan virtualitas rendah bekerja di kantor. Dalam melaksanakannya, perusahaan ABC telah mengutamakan keselamatan semua pihak, baik perusahaan serta klien, melalui ketaatan menjalankan aturan pemerintah, yaitu WFH. Yang kedua, menjelaskan secara detail karakteristik budaya organisasi perusahaan menurut agar anggota organisasi. Baik, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.